wabarakatuh. Selamat sore buat dokter dan juga kakak-kakak dan teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada kegiatan kita pada sore hari ini. Sebelum itu saya izin menjelaskan sedikit apa itu Gestalt. Gestalt adalah pembahasan suatu kasus yang terkait tema yang kita angkat itu berdasarkan tema atau tema yang lagi viral atau yang sedang hangat dibahas. Jadi dengan adanya tema tersebut kita angkat menjadi salah satu suatu tema dalam kegiatan Gestalt atau penprografis. Nah, jadi sebelum itu saya izin sudah membuka tadi untuk kegiatan dan juga untuk teman-teman yang baru masuk di Zoom mungkin bisa menyesuaikan. Jadi mohon izin dok dan juga kakak dan teman-teman, saya izin share screen untuk CV kita pada sore hari ini. Ya, teman-teman dan kakak sekalian mungkin bisa lihat untuk CV dari pemateri kita pada sore hari ini. Pertama itu Dr. Ahmad Harun Muksin, titel MD neurologis atau spesialis saraf. Lahir di Ujung Pandang Februari tanggal 28 tahun 1987. Berjenis kelamin pria, agama Muslim, tinggal di Indonesia. Untuk alamatnya sendiri itu di Jalan Buakana, Kompleks Palm Kristal, BRT 1/4, Desa Kelurahan itu Buakana, Kecamatan Rapocini, Makassar, nomor pos 9222. Tinggal di Sulawesi Selatan. Dan untuk prestasi dari riwayat sekolah dari dokter sendiri itu ada SDN 8 Lalebata Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia tahun 1993 sampai 1999. Untuk SMP-nya sendiri itu SMP Negeri 1 Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Untuk SMA sendiri itu SMA 1 SMA Negeri 1 Palopo, Sulawesi Selatan tahun 2002 sampai 2003, dan untuk selanjutnya SMA 1 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2003 sampai 2005. Dan untuk sekolah untuk mungkin untuk selanjutnya itu riwayat sekolah untuk S1 mungkin kakak dan teman-teman bisa lihat untuk mulai dari sampai spesialis, dan juga yang terakhir itu bersekolah di Korea University di Korea Selatan dari tahun 2019 sampai 2020 sampai 2020. Nah, selanjutnya itu untuk ada riwayat prestasi dari dokter sendiri, mungkin kakak dan teman-teman bisa lihat, mungkin teman dari Penber mungkin bisa langsung ke bawah saja untuk. Dan yang terakhir itu prestasi yang terbaru, Quality Control Division Medical Faculty University of Muslim Indonesia, itu member Coordinator of Research and Communication Service, dan juga ada yang kedua terakhir Education Coordinator Commit Ibnu Sina Hospital sebagai kepalanya dari tahun 2021 sampai sekarang. Dan yang terakhir Departemen of Neurology Medical Fakultas Hasanuddin, itu lecture tahun 2021 sampai sekarang. Berikut ini workshop dan juga seminar yang telah pemateri kita pada sore hari yang ikuti. Mungkin kakak dan teman-teman bisa dilihat.
Berikut untuk leadership training, prestasi apa yang sudah diikuti oleh dokter sendiri dan juga organisasi yang pernah diikuti. Mungkin itu saja untuk CV kita pada sore hari ini. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi dok dan juga kakak dan teman-teman sekalian, kita akan masuk ke kegiatan utama pada sore hari ini, yaitu case talk yang membahas tentang Bell's palsy dan sindrom Ramsey-Hunt syndrome. Mungkin teman-teman dari Penpro mungkin bisa bantu untuk share screen kegiatan, share screen untuk PPT-nya. Mohon izin dok, saya mungkin alihkan ke dokter untuk membawakan materi pada sore hari ini tentang Bell's palsy dan versus Run-Hansen syndrome. Mungkin saya kembalikan ke dokter. Terima kasih dok. Oh ya, makasih. Sebentar ya. Saya minta waktunya 5 menit dulu ya. Tapi dok ya dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas undangan dari BEM Unibos ya, dan juga kepada panitia dan para peserta acara Case Talk Penpro Grafis 04. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang
Bell's palsy versus Ramsay-Hunt syndrome ya. Nah, ya kita sudah berkenalan tadi ya, saya Dr. Ahmad Harun Muhsin ya. Saya adalah neurologis, ahli saraf, dan juga eh, sementara subspesialis nyeri ya. Nah, yang kasus kita bahas ini menarik ya, karena kasus ini viral ya, sempat viral dan juga menjadi buah bibir karena penyakit ini diderita oleh selebritis ya, selebritis Hollywood, Hollywood beda. Amerika ya, papan atas ya, Justin Bieber. Nah, Justin Bieber ini batal manggung ya karena mengalami kelumpuhan satu sisi wajah ya, sebelah kiri ya, yang mana disertai dengan nyeri ya, nyeri pada telinga kiri ya. Keluhan disertai dengan nyeri pada telinga dan terdapat cacar di salah satu sisi telinga yang mengalami kelumpuhan ya. Nah, sebenarnya kalau kita ingin mengetahui kata kunci ya, kata kunci daripada soal ini ya, soal atau kasus ini, yaitu pertama kelumpuhan satu sisi wajah ya. Kemudian terdapat nyeri ya pada telinga ataupun bekas cacar atau cacar ya. Nah, itu sudah kata kunci dan sudah mengarah kepada Ramsay-Hunt syndrome. Kenapa ya? Selanjutnya ya, slide selanjutnya. Slide. Nah, putar. Nah, kita lihat ya, kalau wajahnya ini dia tutup mata hanya sebelah yang sempurna ya. Disuruh angkat alisnya. Nah, ini yang sebelah kanan ini ya, yang bermasalah. Suruh angkat alis, yang kanan nggak bisa angkat ya. Yang kanan nggak bisa ngangkat alis. Yang kiri bisa tutup mata ya. Yang kanan itu dia stay, dia tidak bisa mengikuti perintah. Itu kan. Nah, yang kiri tutup mata, yang kanan itu tetap nggak bisa menutup kelopak matanya ya. Nah, dari sini kita bisa lihat adanya kelumpuhan pada satu sisi wajah ya, atau hemifacial palsy ya. Oke, next. Nah, Bell's palsy ini ya, jadi gini ya, silakan dibaca ya, saya akan menjelaskan. Bell's palsy dan Ramsay-Hunt syndrome ini sama-sama merupakan kerusakan pada saraf perifer facialis ya. Nervus facialis perifer yang sifatnya unilateral, yang satu sisi saja ya. Kita ketahui bahwa nervus kranialis itu satu pasang ya, kiri dan kanan ya. Nah, ini bagian kanan, kalau dari videonya tadi, bagian kanan daripada wajah Justin Bieber itu mengalami kelumpuhan ya. Kemudian dia angkat alis, sebelahnya nggak ngikut angkat. Nah, itu khas pada perifer ya, khas pada perifer. Sedangkan kalau disuruh angkat alis dia bisa ngangkat, itu letaknya pasti di sentral ya, di daerah korteks ya. Jadi kan jalur daripada saraf kranialis itu ada sentral dan ada perifer ya, ada di nukleusnya, di batang otak, dan ada juga di korteks ya. Jadi yang di sentral nanti serabutnya keluar, dia menjadi perifer ya. Nah, kalau singkatnya, kalau dia ada gejala pada sentral ya, maka dia masih bisa mengangkat alis ya. Nah, tapi kalau dia tidak bisa mengangkat alis sebelah, berarti itu sifatnya perifer ya. Nah, kalau kita sudah simpulkan itu adalah perifer facialis, maka yang bisa kita curigai
adanya terjadi Bell's palsy ataupun Ramsay-Hunt syndrome ya. Jadi penyebabnya aja yang berbeda ya, patogennya aja yang berbeda. Bell's palsy kalau dibaca itu memang penyebabnya karena virus. Yang paling dicurigai adalah virus cacar ya, tetapi bukan hanya cacar aja ya, varicella zoster, tetapi semua jenis bahkan COVID atau bahkan pos imunisasi pos vaksinasi. Jadi apa saja yang membuat autoimun ya. Jadi ingat ya, Bell's palsy dan Ramsay-Hunt syndrome itu sebenarnya reaksi imun ya yang terjadi akibat infeksi. Ya ingat ya, jadi reaksi imun yang terjadi akibat infeksi ya. Jadi infeksi, tidak semua yang infeksi reaksi imunnya berlebih. Bisa saja infeksi biasa tapi tidak menyebabkan Bell's palsy atau Ramsay-Hunt syndrome ya. Nah, kalau Ramsay-Hunt syndrome, nah biasanya itu penyebabnya herpes. Herpes itu naik ya. Nah, lama-lama dia membuat cacat ya. Nah, tetapi tidak tetapi pada Ramsay-Hunt syndrome dia memiliki khas, yaitu adanya cacar ya, shingles ataupun blister ya pada liang telinga ya, sehingga herpes ini kan nyeri sekali nih ya, nyeri sekali. Nah, sehingga itu bisa menyebabkan eh, apa gangguan ya, gangguan daripada kualitas hidup pasien ya. Oke, next. Nah, ini sudah ya. Ya, next lagi ya. Sudah saya cerita tadi ya. Nah, perbedaannya ya sama-sama injury di facial nerve ya. Tetapi yang paling utama perbedaannya adalah Ramsay-Hunt itu karena herpes, dan Ramsay-Hunt ada rash ya, ada bercak, ada gangguan kulit ya. Dan Bell's palsy itu biasanya enggak nyeri, paling banter dia baal ya, kram, kesemutan. Kalau Ramsay-Hunt syndrome itu nyeri ya. Nah, inilah yang membuat Justin Bieber nggak bisa nyanyi. Bukan sebenarnya karena lumpuh wajahnya, dia nyeri kalau dia buka mulut tuh nyeri. Ya. Nah, kalau di pain intervensi yang saya geluti, sebenarnya itu bisa banget ya kalau mau diblok itu di auricula magnusnya, itu bisa ya. Jadi tidak perlu dia merasakan nyeri meskipun perjalanan penyakitnya masih berlanjut. Ya. Karena kan ini self limiting disease sebenarnya ya. Oke, next. Ini pengobatannya ya, sebenarnya prinsipnya tuh sama ya, menggunakan prednison karena autoimun ya. Jadi menggunakan prednison kedua-duanya, Bell's palsy dan Ramsay-Hunt, dan juga menggunakan antiviral ya. Antiviral ini ya karena Bell's palsy pun ditengarai akibat viral ya. Nah, kalau Ramsay-Hunt itu sudah jelas karena herpes ya. Pemberiannya juga ya sama ya, prednison. Jadi pemberiannya itu prednison dosis tinggi, kemudian di tapering off ya. Jadi prednison itu ya, jadi satu tablet itu prednison kan 5 mg ya. Kita berikan saat pagi itu 4 ya, pagi itu 4 berarti 20, siang 4 ya, malam 4. Jadi per 8 jam itu kita berikan 20 ya. Jadi satu hari itu bisa 60 mg ya. 60 mg. Kemudian pada hari selama 5 hari, kemudian pada hari ke-6 diturunkan 10 mg setiap harinya sampai habis ya. Itu penggunaan prednison. Kemudian pemberian antiviral berupa acyclovir ya, bisa 800 mg 5 kali sehari ya, 7 sampai 10 hari ya.
Nah, kalau bukan asiklovir bisa valsiklovir atau famciclovir ya, atau ganciclovir. Ya, yang paling sering dipakai adalah asiklovir ya. Oke, saya kira slide terakhir ini ya. Oke, silakan saya kembalikan kepada moderator. Iya dok, terima kasih dok sudah membawakan materinya yang sangat luar biasa dok. Jadi mungkin menutup kegiatan kita pada sore hari ini, mungkin dok saya buka untuk sesi tanya jawab dari teman-teman peserta dan juga kakak dan teman-teman jika ada pertanyaan yang mau tanyakan terkait Bell's palsy dan juga Ramsay Hunt syndrome untuk pemateri kita pada sore hari ini, mungkin saya persilahkan dengan format yang sudah saya sebar ke grup. Mungkin bisa teman-teman raise hand ataupun mungkin bisa langsung ketik saja di kolom chat Zoom ini. Mungkin saya persilahkan. Terima kasih. Mohon izin dok, mungkin tunggu sebentar dok dari teman-teman peserta ingin bertanya terkait materi yang telah dibawakan dok. Mohon izin dok. Tapi dok mungkin sudah ada dari teman-teman peserta yang bertanya dok. Mohon izin dok saya bacakan. Itu dari Nur Vidya Amanda. Itu pertanyaan saya dok. Apakah Bell's palsy bisa terjadi karena AC dok? Dan apakah apabila penyakit tersebut dapat permanen pada wajah sebelah apa dok? Mungkin dari pertanyaan ini dok. Mungkin saya kembalikan ke dokter. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Jadi begini saja ya, saya mengajarkan kalian mahasiswa kedokteran ya. Ya. Nah, kalau mahasiswa kedokteran nanti kan hadapi soal ya. Nah, kalau di soal itu memang paling sering dituliskan itu pertanyaan pada kasus Bell's palsy itu kena angin. Ya, kena angin. Misalnya dia naik motor atau kena kipas angin atau kena angin AC secara langsung. Nah, itu paling sering ditulis seperti itu ya. Nah, pertanyaan pada kasus yang real apakah memang kena AC atau kena kipas angin? Iya, ya bisa saja ya karena udara itu ya bisa membuat eee, infeksi saluran napas yang bagian atas toh, jadi bisa kena virus seperti itu. Tapi, ceritanya sebenarnya belum begitu banyak dimengerti atau istilahnya kita adalah idiopatik, tapi dicurigai teorinya seperti itu ya, infeksi kemudian autoimun ya. Kemudian kalau ditanya apakah bisa menetap? Bisa ya, tergantung, sifat sifat
kerusakan sarafnya. Apakah dia baru iritatif? Kalau masih iritatif dia reversibel. Tapi kalau dia sudah destruktif, ya itu irreversibel ya, bisa saja. Nah, kemudian yang harus kalian ingat, meskipun irreversibel ya, mayoritas pasien-pasien yang terkena Bell's palsy itu mengalami penyembuhan yang lambat ya, bisa 3, 6 sampai 1 tahun ya, 3 sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi sangat jarang itu cepat sembuh sempurnanya ya. Jadi harus diedukasi pasien, memang ini lama ya. Dengan obat dia bisa lebih cepat, tetapi ada jaminan bahwa penyembuhannya itu dalam waktu 1 bulan ya, atau lebih cepat ya. Seperti itu deh. Silakan. Ya dok, terima kasih untuk jawabannya dok. Mungkin dari peserta tadi atas Nur Vidya Amanda sudah terjawab untuk pertanyaannya. Tapi dok, mungkin saya beralih ke pertanyaan selanjutnya dok. Itu dari Tasya. Pertanyaannya, tapi dok mohon izin bertanya sesuai dengan yang telah dokter jelaskan tadi mengenai penanganan atau pemberian obat. Ketika sudah lewat dari 7 sampai 10 hari pemberian obat, dok, tetapi keluhan masih berlanjut, maka penanganan apa lagi yang bisa diberikan kepada penderita tersebut, dok? Mungkin saya kembalikan ke dokter. Tapi dok, Ya, kalau sudah mendapatkan pengobatan yang lengkap, namun masih berlanjut keluhan, maka pengobatan yang sudah dilakukan itu tidak perlu diulang ya, tetapi pasien bisa diarahkan untuk melakukan fisioterapi ya, atau bisa dilakukan dikompres di rumah dan dilakukan latihan di kaca ya, di depan cermin ya, atau fisioterapi di rumah sendiri ya. Itu saja sih, kalau obat sudah sampai di situ tidak perlu diperpanjang ya. Segitu aja ya. Jadi di rumah disuruh jadi oh ya, yang saya lupa jelaskan, jadi komplikasi daripada Bell's palsy atau Ramsay-Hunt syndrome ya, kita lihat tadi videonya, dia nggak bisa tutup mata ya. Apa yang terjadi kalau dia tidur, dia nggak tutup mata. Kalau dia keluar ada debu, dia nggak bisa refleks berkedip ya. Sehingga biasanya komplikasinya adalah keratitis ya pada mata dia, atau gangguan mata lah ya, atau ada apa, gatal pada mata, kering ya, dry eye ya. Jadi untuk mencegah itu kita sarankan pasien untuk menutup mata dengan cara plester ya. Jadi plester Hipafix, ditutup matanya pada saat tidur ya, atau pada saat keluar rumah pakai kacamata ya. Atau ada pelindung mata yang yang katarak itu bisa ditutup, atau tutup aja ya sebelah ya, pada saat jalan pakai satu mata aja dulu ya. Jadi itu yang bisa edukasi kepada masyarakat setelah mendapat terapi ya. Silakan. terima kasih dok untuk jawabannya dok terkait pertanyaan dari Tasya dok. Mungkin dari kakak dan teman-teman masih ada yang mau bertanya terkait materi yang telah dibawakan oleh dokter. Mungkin saya persilakan.
Ya, bagaimana panitia? Tapi dok mungkin satu pertanyaan lagi dok, mungkin terakhir untuk menutup sesi diskusi kita dok. Mungkin saya bacakan dari Kak Fitra dari angkatan 2019. Tapi dok izin bertanya, pada penderita Ramsay-Hunt syndrome, salah satu gejalanya yaitu gangguan pendengaran, tinnitus. Dok, jika penyakit berlangsung lama, apakah ada kemungkinan penderita tuli dok? Mungkin itu pertanyaan dok, saya kembalikan ke dokter kita dok. Ya, sebenarnya Bell's palsy dengan Ramsay-Hunt syndrome itu sama-sama ada gangguan pendengaran ya. Kenapa? Karena nervus facialis itu ada cabangnya ke eh, otot daripada meatus incustapes ya. Sehingga bunyi yang didengar itu pada area yang mengalami sakit itu bunyinya menjadi lebih besar ya karena dia lemah lumpuh ya. Tetapi pada ini karena dia ada herpes, jadi dia menyerang kulit ya. Jadi ini dan herpes itu nyeri sekali ya, nyeri sekali. Jadi kalau dia mengganggu eh, apa saraf 9 bisa saja dia tuli, tetapi ini kan nervus 5 dia hanya mengganggu itu ya. Tinnitusnya pun gara-gara palu itu ya, palu telinga itu tinnitus incustapes-nya saja yang mengalami kelainan ya, jadi tidak sampai bisa menyebabkan eh, gangguan pendengaran ya atau tuli ya, palingan hanya tinnitus saja ya, gitu ya jawabannya ya. Tapi dok, ya dok, terima kasih dok untuk pertanyaannya. Mungkin saya tutup untuk sesi diskusi dok.